misalkan kayak Google I/O atau Chrome Dev Summit gitu kan, itu kontributor yang cukup aktif sebagai Google Developer Expert itu biasanya dapat undangan ke Silicon Valley, ke kantornya Google di Amerika Serikat, di California gitu. Jadi ya itu yang salah satu privilege-nya ya bisa jalan-jalan gratis dibayarin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Minfluchen kedatangan Mas Riza Fahmi, co-founder Hacktiv8 Indonesia, sekaligus Google Developer Expert, dan gak asing lagi di dunia teknologi karena beliau banyak sekali memberikan jasa dan berjasa tentunya di IT di beberapa startup. Mas Riza, terima kasih udah datang. Halo semuanya. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sibuk. Sibukannya ngapain tuh Mas belakangan ini Mas? Masih itu ya, berusaha untuk terus merintis Hacktiv8 supaya lebih besar lagi, lebih dikenal di masyarakat luas, dan beberapa proyek-proyek di luar Hacktiv8 juga lumayan jalan gitu. Jadi ya lumayan padat ya. Masya Allah, luar biasa banget nih teman-teman Mas Riza. Oke, by the way teman-teman, Mas Riza ini sama seperti Minflo, berasal dari Sumatera ya Mas. Kita sama-sama ngebolang di tanah orang Mas, alias ngerantau. Merantau. Bener. Oke, mungkin boleh diceritain nih Mas Riza, gimana soal masa kecilnya, kemudian sekolah di mana, lahir di mana, dan terus ujung-ujungnya kok bisa berlabuh di IT itu gimana sih? Ya, jadi saya itu lahir di Medan, kemudian besar menghabiskan masa dari kecil, dari bayi sampai SMA 17-18 tahun itu di Loksmawe, Aceh Utara. Kemudian baru merantau ke Jakarta dalam rangka kuliah. Targetnya sebagai anak daerah kan lumayan muluk-muluk ya. Jadi saya pengen jadi dari SMP itu udah belajar, udah pegang komputer, kemudian udah belajar programming juga dari SMP. Terus SMA juga belajar otodidak. Jadi udah memantapkan diri untuk ambil jurusan komputer. Atau IT ya sebutannya ya. Dan target saya nggak muluk-muluk, ITB sama UI, dan alhamdulillah tidak lulus. Terdampar di BINUS, ngambilnya jurusan IT juga. Ya dari sanalah memang nggak dari kecil sih ya. Cita-citanya dari kecil sebenarnya mau jadi insinyur teknik. Elektro. Jadi berbeda dengan anak IT kebanyakan. Kalau anak IT kebanyakan kan jago tuh perbaiki printer, perbaiki AC. Kalau saya merusak ya. Ada radio saya rusak, terus saya nggak bisa pasang lagi. ada barang-barang di rumah itu pada rusak semua gara-gara saya pretelin, saya buka-buka, terus saya penasaran isinya kayak gimana. Akhirnya SMP SMA itu dapat kesempatan untuk dibeliin berbagai fasilitas lah, solder, udah main-main solder sendiri, bikin radio transistor. Terus begitu SMP, dapat privilege dibeliin komputer sama orang tua, dan dari situ mulai berkembang gitu ya. Jadi tertarik sama komputer, buat main game awalnya. Cuman yang menarik adalah ini nih, ada teman sebangku saya waktu SMP itu, mungkin dia merasa dia nggak punya komputer kan. Jadi komputer itu barang yang mahal di tahun itu kan. 2000 berapa tuh Mas? Mungkin boleh di ini Mas. 93. Wah. Oke. Ya hanya segelintir orang yang punya komputer kan. Komputer dulu kan harus mahal lah gitu ya. Dan akhirnya dia mungkin melihat, wah ini komputer, padahal banyak hal yang bisa dilakukan di komputer, tapi saya sama teman-teman cuma main game doang. Akhirnya dia inisiatif pinjemin buku pemrograman dari perpustakaan daerah, kemudian satu siang dia kasih, nih baca, jangan main game dulu katanya. Itu adalah buku pemrograman QBasic, dan ajaibnya buku itu bisa dipakai di komputer saya saat ini. Entah dia mengerti atau secara kebetulan gitu ya, nggak perlu install apa-apa, udah bisa dijalankan gitu. Editornya bisa dibuka, terus bisa dikompil gitu kan. Nah dari situ langsung klik, wah ternyata seru juga ya. Saya bisa bikin sesuatu nih dari pemrograman ini. Akhirnya ya udah dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 itu benar-benar menekuni pemrograman. Akhirnya memutuskan untuk ya udah saya banting setir dari teknik elektro pengennya ke komputer. Gara-gara itu salah satunya. Masya Allah, itu temannya berjasa sekali. Berjasa sekali, ya betul. Kita punya interest yang sama. Jadi idola kita sama itu Pak Habibie, PJ Habibie.
beliau emang orangnya pintar. Jadi teman saya itu orang yang pintar. Jadi dia benar-benar mengidolai dan akhirnya benar-benar terbang ke Jerman untuk S2. Dan S1-nya pun target dia itu penerbangan pesawat gitu ya, bikin pesawat. Tapi akhirnya nggak jadi, kayaknya nggak lulus ya. Jadi dia ambil jurusan lain, tapi dia tetap sampai ke Jerman. Kalau saya di Indonesia aja. Tapi nanti kita spill tuh Mas buat perjalanan lainnya di teknologi. Oke, keren banget karena berawal dari teman ya. Berarti lingkungan itu sangat berpengaruh banget ya, Mas. Oh iya, betul. Tapi menarik nih, 1993 ya, Mas. Udah punya komputer loh teman-teman, itu privilege banget ya karena privilege ya. Maksudnya di zaman itu. Kalau sekarang Mas kan udah lebih umum ya. Iya betul. Udah lebih murah juga sekarang. Betul. Tapi Mas, waktu itu kan terus tadi Mas Riza tempat notice kayak akhirnya habis dari situ terus ngulik-ngulik tuh. Nah sedangkan di tahun itu dipastikan tutorial itu nggak ada. Dari mana tuh Mas ngulik-ngulik itu panjang SMP SMA itu? Buku. Jadi dari buku yang dikasih pinjam teman di perpustakaan daerah, akhirnya saya ikutan jadi anggota perpustakaan daerah dan baca-baca buku dari situ. Buku itu kalau dulu kita belajarnya tuh nggak per topik, tapi dari buku dari A sampai Z. Dari buku tuh dihabisin semua, dipelajari semua, udah selesai. Wah, kayaknya kurang waktunya, perpanjang sampai akhirnya selesai. Habis itu begitu SMA, saya belajar pemrograman lain, masih sama-sama basic juga, Visual Basic zaman dulu ya, Visual Basic 6. Itu ternyata ada bukunya di toko buku, akhirnya saya beli dan saya belajar dari buku semua, dilahap dari awal sampai akhir gitu. Jadi cara belajarnya begitu, sampai kuliah pun begitu. Masih dari buku, kadang-kadang kita ke toko buku yang terkenal gitu ya, yang di mall-mall gitu kan, duit nggak ada, akhirnya kita hafalin, kita baca aja. Satu bab, habis itu pulang, dipraktekin, lupa lagi, terus kapan balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Dan kalau di BINUS itu ada salah satu yang seru tuh, kalau buat saya ya. Jadi kita kan anak kuliah nggak bisa beli buku yang benerannya ya. Jadi ada toko fotokopi yang isinya adalah buku-buku luar. Nah itu saya seneng banget main ke situ, minta fotokopi buku-buku luar dan dikoleksi. Tapi jarang dibaca. Kadang-kadang sih. Oke, berarti kalau dulu tuh belajarnya beneran dari buku. Kurikulum ya Mas, berarti dari A to Z teorinya. Kemudian kalau sekarang kan kita kebanyakan project based learning sih nyebutnya. Oh iya, betul Mas. Iya, project based learning. Mungkin beda generasi juga ya Mas, kalau di Gen Z kan kita lebih suka yang instan gitu kan. Jadi sekarang udah medianya udah banyak, podcast, video gitu kan, belajarnya juga lebih cepat kan gitu. Apa yang kita butuhin kita cari, selesai, udah solving problem, terus belajar lagi berikutnya gitu. Iya, betul beda generasi, jadi ya mediumnya udah beda juga. Mediumnya sudah beda. Oke, berarti long short story, berarti masuk kuliah Mas di BINUS ya? Di BINUS ya. Lulus, kemudian di BINUS sendiri udah memang dari awal masuk udah tahu pengen fokus di web, atau pas masuk tuh masih ngulik-ngulik karena teknologi banyak ya Mas? Iya, enggak, saya sebenarnya dari awal tidak pernah mengotak-ngotakan saya developer web, saya developer mobile atau front end back end, enggak, saya developer udah gitu. Jadi kalau ketika ada problem atau ada kesempatan untuk jadi mobile ya saya coba gitu. Jadi saya coba semua, saya explore sebanyak-banyaknya. Mungkin saking kebanyakan explore malah nilainya terbengkalai gitu kan. Awal-awal apalagi gitu kan, nyobain Linux segala macam gitu, sampai hard disknya ke format lah, udah biasa gitu kan. Jadi banyak explore di kampus, bahkan yang tidak diajarin di kampus saya explore macam-macam. Dan sempat galau juga dulu waktu di kampus karena merasa imposter kan. Ini kayak kita datang maksudnya saya udah punya basic programming gitu kan. Begitu semester 1 atau begitu minggu pertama aja itu udah struggling gara-gara programming di kampus ternyata jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan atau yang pernah saya coba untuk bikin aplikasi atau baca buku gitu dari autodidak kan. Itu sempat kaget dan mungkin 2-3 semester awal tuh ya pokoknya ancur-ancuran lah, sampai akhirnya berpikir wah kayaknya nggak cocok nih jadi developer. Sempat muncul seru. Oh iya, saya sempat ambil les di luar kampus yang berhubungan dengan desain. Begitu udah selesai berpikir, wah kayaknya nggak punya bakat di desain, pilih warna aja susah gitu kan. Akhirnya ya udah balik lagi. Kirain seorang Mas Riza yang udah belajar dari SMP SMA, level confidence-nya beda, terus kayak nggak punya perasaan sama ya Mas. Perasaan. Iya, sama.
salah jurusan kalau istilahnya anak zaman Salah sekarang. jurusan. Apa salah jurusan ya? Iya, kepikiran juga itu di semester 5, semester 6, apalagi waktu itu belum dapat topik skripsi kan bingung kan. Ya, jadi sempat mikir apa salah jurusan atau gimana gitu ya. Yang tadinya udah minat banget gitu kan, tapi dapat di luar ekspektasi ya. Kalau kita kan belajar programming kan untuk bikin aplikasi, kalau di kampus kan nggak diajarin, bukan hanya diajarin bikin aplikasi kan, tapi Betul. fundamentalnya banget gitu kan. Betul. Dan itu ya cukup struggling juga di sana. Ternyata sama ya. Sama, oke, keren. Aku mau tanya ini sedikit sih Mas, opini Mas Riza. Soalnya aku pernah dapet ini kayak kata-kata gitu. Oh, kita tuh harus punya apa ya? Kayak kalau orang sebut nama Mas Riza, yang keinget oh dia web dev gitu. Kayak kita harus punya samurai kita apa sih gitu. Oh iya, kan betul. Mas Riza tadi bilang nggak pernah mengkotak-kotakan diri dengan hal itu kan. Iya. Nah, banyak teman-teman juga kadang ngerasa dengan kita belajar banyak itu kita malah jadi gue sebenarnya apa ya gitu, mendefine diri kita itu bingung. Nah itu gimana Mas? Pendapat Mas Riza sendiri? Ya kan ada dua ini ya, dua mazhab ya. Ada yang generalis, ada yang spesialis gitu kan. Kalau sebenarnya ada sisi positifnya dari spesialis. Kalau misalkan dari awal saya udah fokus ke web development, mungkin saya bisa lebih jago lagi daripada sekarang gitu. Karena saya waktu kerja pun itu macam-macam. Saya bahkan sempat coba iOS, sempat coba Android, macam-macam, semua saya lahap gitu. Karena saya pengen tahu dan pengen ini jiwa saya ada di mana sih, pengen cari gitu kan, masih di masa-masa galau gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah yakin bahwa wah saya akan fokus di web nih, ya udah fokus aja gitu. Dan nggak mesti harus begitu. Saya udah bilang mungkin tahun pertama saya fokus untuk cari pekerjaan atau untuk belajar web, terus nanti tahun ketiga, tahun keempat mau berubah kan boleh-boleh aja gitu. Ya mungkin kita tidak melabeli diri kita sebagai web developer atau mobile developer atau DevOps atau apapun, tapi di dalam diri kita kan punya target. Wah, saya mau menguasai web nih dalam waktu 6 bulan misalkan. Ya udah silakan gitu. Jadi masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Kalau saya ya begitu. Dan ternyata mungkin rezekinya di sana kali ya, di web kali ya. Jadi dari kuliah memang nggak fokus ke web, terus begitu skripsi dapat case studinya, studi kasusnya bikin platform ujian online, akhirnya bikin aplikasi web. Begitu lulus kuliah dapat pekerjaan pertama juga berhubungan dengan web. Jadi ya mungkin ya jalan ninjanya ke sana kali ya. Terus juga ya web kalau saya pikir-pikir kalau ditarik mundur ya kayaknya lebih lebih approachable, dalam artian universal. Kita cukup modal browser gitu kan, nggak perlu nggak perlu mobile yang dengan spesifikasi yang gimana. Kita selama ada browser bisa buka web gitu kan, dan belajarnya juga lebih sederhana. Dalam artian nggak perlu install ini, nggak perlu install itu, buka browser, klik kanan, inspect elemen, udah bisa jalanin JavaScript gitulah kira-kira. Jadi kayaknya lebih approachable untuk di awal gitu ya. Ya betul. Oke, berarti Mas Riza ini termasuk mazhab yang generalis kemudian beralih ke mazhab spesialis ya Mas? Atau sekarang sempat ulik-ulik balik ke mobile sempat Mas atau enggak lagi? Udah lama enggak ya, cuma lihat-lihat aja. Betul, terakhir ngulik mobile itu ya lewat React Native, jadi teknologi web juga kan sebenarnya. Iya betul. Oke. Berarti mazhab generalisnya itu sewaktu kuliah ya Mas? Waktu kuliah masih explore masih galau kan, kita nggak tahu kan role di perusahaan pun apa nih role-nya gitu kan. Jadi ya coba aja semua gitu, apalagi ada kesempatan gitu ya udah dicoba aja. Aku setuju sih Mas, karena kebetulan Chen tipikal orang yang generalis juga, Chen orang yang generalis juga. Dan kadang tuh kebanyakan kan teman-teman tuh pada cerita gitu, aku stuck gitu dengan coding gitu kan. Jadi kadang aku bilang kenapa harus fokus di sana gitu, padahal ada banyak hal yang bisa dieksplor. Bisa jadi juga teman-teman stuck di coding itu karena coding yang dia coba, misalnya dia coba Android di laptop yang mungkin belum kurang mumpuni lah ya, kurang mumpuni. Dia sebel gitu kan setiap ketemu kan bisa jadi gitu kan Mas. Jadi kadang bisa jadi. Iya, makanya aku setuju sama Mas Riza, kayak lebih baik explore aja dulu waktu kuliah daripada nanti kita take diri spesialis, ternyata kita nggak sebegitunya gitu, terus nanti ngerasa salah jurusan lagi. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, kita back to the web nih Mas. Tadi Mas Riza udah notice sekarang udah mazhab spesialis, dan teman-teman spesialisnya ini bukan spesialis main-main ya teman-teman. Ini Mas Riza juga udah
seorang Google Developer Expert di bidang web juga tentunya. Dan mungkin boleh ceritain sedikit Mas, aku penasaran gimana caranya bisa sampai jadi GDI. Kalau nggak salah itu ada rangkaian tesnya ya Mas ya? Ada. Jadi sebenarnya sebelum saya jadi GDI itu saya nggak begitu aware dengan adanya GDI, dengan ada program itu ya, Google Developer Expert. Yang saya tahu ada beberapa orang yang tergabung, salah satunya Mas Sidik Permana, GDI Android ya. Saya cukup dikenal lah gitu. Cuman saya nggak tahu GDI itu apa, Google Developer Expert itu apa. Saya pernah ikutan meet up, dia lagi jadi speakernya, terus dia bilang kita sebagai GDI bisa menyampaikan unek-unek teman-teman developer Android. Jadi kita punya akses ke Googler lah, orang Google yang develop platform Android. Jadi kalau ada teman-teman developer Android yang mungkin ini kurang SDK-nya, kurang API ini misalkan, itu bisa dilaporin ke Sidik waktu itu dan dia bisa sampaikan gitu. Oh, begitu ya. Sebatas itu yang saya tahu. Dan semenjak membangun Hacktivate kan saya banyak ngisi acara komunitas, jadi pembicara, jadi narasumber gitu kan, dan bikin video, bikin podcast, sama tulis artikel juga. Salah satunya tujuannya adalah untuk memasarkan Hacktivate secara tidak langsung. Dan ternyata dinotis sama, dulu dia Google Developer Expert di web, kemudian di hire sama Google jadi DevRel, namanya Mas Yohan Toting. Tiba-tiba dia ngajak ketemu. Kita udah kenal lama di komunitas Jakarta JS ya, JavaScript. Kemudian tiba-tiba dia ngajakin, dia bilang, lu mau nggak jadi GDI katanya gitu. Wah, saya bingung kan. Ini GDI role-nya apa? Apa yang harus, tugas saya apa gitu sebagai GDI, dan saya dapat apa dari Google gitu kan. Terus dia bilang, ya kamu lakukan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, ngisi di Meetup, bikin video, bikin podcast, bikin artikel, dan Google bisa support dari sisi akomodasi dan penerbangan pada saat itu, pesawat gitu ya, tiket pesawat untuk ke acara, sama akomodasi di hotel mungkin 1 malam atau maksimum 2 malam. Hanya sebatas itu, nggak dapat duit, keuntungannya tidak dalam bentuk materi, tapi dikasih jadi lebih scaling gitu. Kalau tadinya saya ngisi di lokal kan, Jakarta JS atau meetup yang lain gitu kan. Nah sekarang dengan adanya saya masuk ke program itu, saya bisa dapat akses untuk kalau misalkan teman-teman di daerah mau ngundang dulu ya, GDI itu bebas acara apa aja, ngundang saya bisa di-provide pesawat dan penerbangan dan juga akomodasi untuk secara gratis itu, jadi nggak perlu bayar teman-teman dari panitianya. Itu wah seru juga gitu kan. Jadi kalau GDI itu saya anggap sebagai award lah buat saya gitu kan. Kayak semacam rekognisi dari Google bahwa saya sudah melakukan itu secara cuma-cuma, belum ada label GDI-nya, tapi sekarang sudah ada apresiasi dari Google buat kontribusi saya ke komunitas itu. Wow, keren banget. Oke. Berarti aku jadi artis, berarti GDI itu nggak harus event yang diselenggarain held by tadinya. Tadinya. Tapi semenjak pandemi dan semenjak winter kayaknya dibatasi dulu untuk event-event Google aja. Oke. Soalnya tadi Mas bilang teman-teman di daerah juga bisa ngundang GDI kan, berarti event itu kan bukan diselenggarain sama Google ya. Betul. Dulu awal-awal saya bahkan bisa dalam setahun bisa 9 kali keliling Indonesia. Jadi bisa sebulan sekali itu bisa sebenarnya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang pengen ke Jogja, ya udah kontak Jogja JS, bikin acara dong. Ya udah saya terbang ke sana. Gitu. Malah yang inisiasiin ya. Iya, kadang-kadang gitu. Kan komunitas tuh salah satu problem utamanya adalah mencari narasumber kan. Agak sulit kan gitu. Encourage teman-teman untuk jadi pembicara. Nah, ketika ada ini yang gratis gitu, ya mereka mau aja, apalagi yang dari Jakarta gitu kan, kesannya gimana gitu kan. Akhirnya ya bisa dikontak kayak gitu akhirnya. Tapi sekarang ya untuk sampai saat ini masih terbatas di acara-acara Google I/O Extended atau DevFest ya. Oke. Semoga Techwinter ini balik lagi. Berakhir ya. Dan balik lagi lah keadaan. Ya karena jujur banget, Sims kan kebetulan dari Palembang kan. Jadi kita Palembang itu termasuk chapter yang jarang buka ya event itu ya. Jadi belum ada. Iya, betul. Dan speakernya pun kita, ya masa saya pulang kan. Saya pulang terus kita buka event di situ kan lumayan kan. Lumayan. Nah itu jadi kayak pengennya tuh bisa reach out teman-teman gitu Mas. Oh iya. Ke daerah-daerah ya, karena butuh pemerataan kan. Jadi yang saya rasakan pas kuliah juga mengalami ada gap, ada jarak antara
apa yang saya dapatkan di daerah sama di Jakarta kayaknya jomplang gitu kan. Betul banget Mas. Dan itu berpengaruh ke level confident teman-teman waktu mau terjun ke tech industry nanti. Betul. Ya semoga. Nah, jadi lanjut ya. Ada tesnya. Oh, ada tesnya. Gimana Mas? Ada tesnya itu ya. Kalau teman-teman pengen jadi GDI ya banyakin portfolio, lebih gampang gitu. Kayak contohnya misalkan teman-teman lah yang lain, bukan hanya saya ya. Ada Mas Ivan, ada Eka, ada Sidik. Ya kalau Sidik memang mereka duluan ya. Mereka yang di approach untuk jadi GDI. Kalau teman-teman yang baru tuh biasanya mereka udah share duluan, udah jadi narasumber di mana-mana, udah punya hal yang diceritakan portfolio. Kemudian kenalan sama orang Google, harus kenal sama orang Google, dan orang Google itu yang akan mereferensikan kita untuk pantas atau tidak dijadikan GDI. Kemudian ngisi form standar, terus abis itu kalau dinyatakan oke, kita diinterview sama salah satu employee Google gitu. Misalkan tim kalau misalkan saya sebagai GDI web ya diinterview sama orang yang bergerak di dunia web di Google gitu. Habis itu diinterview juga sama GDI yang lain, GDI yang di kota yang atau di negara yang berbeda. Kalau saya sama Warat namanya, GDI Bangkok ya, Thailand. Nah, dia yang interview saya. Habis itu udah dijalankan lulus, atau kalau belum berhasil 6 bulan kemudian bisa coba lagi. Oke. Portofolionya dalam bentuk apa nih Mas? Project kah atau lebih ke sharing-sharingnya? Project bisa, artikel bisa, video tutorial bisa, atau kita pernah ngisi di acara mana, jumlah audiensnya berapa, misalkan kayak podcast ini ya. Podcast ini nanti setelah sebulan atau 2 bulan jumlah pendengarnya berapa, itu bisa dijadikan portfolio juga. Gitu. I see. Ada kok, saya tulis cerita lengkapnya di blog saya rizafahmi.com. Di situ ada cerita lengkap bagaimana saya menjadi GDI. Oke, nanti boleh di drop ya Bang. Untuk nanti ada di show notes ya. Di bawah ini. Oke, minta tolong video editor nanti ditambahin. Oke, keren banget. Aku inspired nih Mas, ya Allah. Semoga bisa menyusul Mas Riza. Amin. Amin. Oke, mungkin itu sekilas introduction aja. Kita keren banget nih Bang, ceritanya udah panjang ya, tapi kita mau lebih breakdown lagi nih Mas Riza. Jadi selain aktif membagikan ilmunya sebagai GDI, Mas Riza juga merupakan seorang co-founder ya Mas, dari suatu startup yang bergerak di bidang pendidikan juga tentunya, yaitu Hective8. Nah, as a co-founder nih Mas, apa sih gagasan awal yang melahirkan Hective8 ini? Gagasan awalnya ya dari obrolan 2 orang teman yang keresahannya mirip gitu. Teman saya yang jadi founder, Ronald Ishak, itu dia waktu itu posisinya CTO di satu perusahaan startup. Kemudian dia mengeluhkan kalau dia udah bikin tim, jalan 3 bulan, 6 bulan, terus tiba-tiba timnya di hijack sama perusahaan yang lebih besar. Terus dia harus ngulang lagi, hire lagi, nurturing lagi, training lagi, udah klop sama timnya, habis itu di hijack lagi gitu kan. Capek juga lama-lama katanya. Sementara saya yang posisinya mungkin masih tim lead ya pada saat itu, merasa kesusahan untuk cari developer. Bahkan untuk tahap interview aja tuh susah, yang cocok gitu, yang sesuai sama kriteria gitu kan. Ini kok cari developer susah ya, nanya-nanya ke orang juga, minta referensi juga nggak dapet. Mungkin di satu sisi ada developer yang bagus, tapi mungkin sudah keburu masuk ke perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, jadi saya nggak bisa bersaing untuk menghijack gitu kan. Akhirnya dari obrolan situ ternyata Ronald ini pernah ikutan bootcamp di Amerika. Sementara saya pengen banget ikutan bootcamp pada saat itu. Akhirnya dia bilang, ya kita bikin yuk, di Indonesia kayaknya masih belum ada nih, masih sedikit yang model pelatihan seperti itu gitu. Akhirnya ya udah, pada saat itu kan saya lagi cari kerjaan di akhir 2015 lah, November Desember. Terus dia bilang udah nggak usah cari kerjaan lagi, Maret kita mulai full time untuk ngerjain ini Hective8. Akhirnya jadi namanya Hective8. Maret 2016, jadi udah 7 tahun lebih. Persahan 2 orang sahabat untuk menemukan solusi, keren banget itu Mas. Oke,
itu cerita awal tentang Hactive 8 teman-teman. Terus aku kemarin sempat baca-baca tuh Mas artikel Mas Riza. Oh ya. Ada kontroversi enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Agak sih lumayan title-nya ya. Menyentil ya title-nya ya. Mungkin kita baca title-nya nih Mas. Boleh. Aplikasi yang bagus itu nggak murah harganya. Iya. Dan paradigma bisnis publishing dan versus paradigma bisnis edukasi itu ya. Itu judul yang dipost tanggal 6 April 2018. Nah di dalamnya itu aku sempat ada baca detailnya gitu. Di dalamnya ngatain bahwa membicarakan bahwa menyelenggarakan sebuah bootcamp itu tentu butuh operasional yang nggak murah tentunya ya Mas. Mulai dari komputer gitu ya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, Activate sendiri kan kalau kita lihat dari jumlah kosnya lumayan tuh Mas. Biaya apa-nya Mas. Kenapa Mas nggak coba cut off di sana dan coba ngadain bootcamp yang lebih terjangkau? Apa sih concern Activate? Iya, mungkin saya ceritain dulu ya latar belakang kenapa saya bikin artikel. Oke, boleh Mas. Jadi sebenarnya artikel itu lahir dari banyak pertanyaan-pertanyaan netizen ya yang mempertanyakan kok bootcampnya mahal ya, kurang terjangkau gitu kan. Apalagi dulu waktu awal-awal kita masih berlima, saya dapat akses tuh ke sosial medianya dan cukup ngenes juga ya, membaca komentar-komentar orang-orang katanya ngapain mahal-mahal, cukup bulanan internet aja 600.000 udah bisa gitu kan, udah bisa belajar gitu. Ya memang iya gitu, dan nggak ada salahnya juga belajar mandiri gitu kalau emang bisa gitu kan. Jadi saya mencoba menjelaskan apa yang terjadi di belakang layar, kenapa kok ada biaya gitu sementara yang lain bisa mungkin cenderung ke arah murah atau gratis gitu kan. Betul. Iya, jadi apa yang bootcamp Activate lakukan adalah kita menyediakan semuanya gitu. Kita nggak hanya menjual materi dalam tanda kutip, materi kita bagus atau enggak gitu, tapi experience secara umum ya. Kalau di pemrograman biasanya istilahnya user experience ya. Pengalaman belajar, bisa ketemu sama teman-teman yang satu minat gitu ya, minatnya sama, dipertemukan dengan mentor yang jujur dari dulu saya pengen banget punya mentor, tapi saya nggak punya akses ke sana. Saya nggak punya kenalan orang yang jago gitu kan. Ya paling mentor saya ya orang atasan saya yang di kantor gitu kan. Kalau ini punya mentor yang mungkin dedicated untuk ngurusin kita, untuk melihat perkembangan, memonitor perkembangan kita dan berbagai fasilitas lain. Jadi teman-teman bisa fokus belajar, tinggal datang aja bawa badan gitu kan. Bahkan dulu sebelum pandemi kita sediain komputer. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya alat gitu ya, tinggal datang aja belajar di kampus Activate. Itu walaupun sekarang udah bawa sendiri-sendiri ya. Jadi dengan itu aja tuh udah keluar biaya dong gitu. Bayar mentornya lumayan mahal, harus bayar kampusnya juga, gedung gitu kan. Betul. Fasilitas-fasilitas lain, belum lagi kita juga kerjasama sama hiring partner. Orang yang perusahaan yang akan menampung teman-teman yang sudah lulus gitu. Ketika ada lulusan yang habis di interview, terus kita dapat masukan, oh dia kurangnya di sini, oh soft skillnya kurang, oh komunikasinya mungkin kurang, tapi hard skillnya bagus gitu. Nah dari sana kita bisa kembangin atau kita bisa kasih short course, misalkan, wah dia bahasa Inggrisnya kurang, ya udah kita kasih pelajaran bahasa Inggris mungkin seminggu sekali untuk supaya dia berkembang jadi sesuai sama harapan si hiring partner itu. Jadi targetnya kita pada saat itu bukan hanya mencari orang yang mau belajar, tapi berapa banyak lulusan yang bisa diserap kerja gitu, bisa diserap industri gitu. Dan sekarang ya makin kesini ya makin banyak ya bootcamp, tempat belajar yang harganya bervariasi mulai dari 0 sampai lumayan gitu ya. Lumayan ya, betul. Iya. Dan kenapa Activate tidak ikutan menurunkan harga dan lain-lain ya, ini sebenarnya prinsip dagang aja ya. Kita kan bisa hanya ada dua pilihan kan, mau adu kualitas atau mau perang harga gitu. Jadi kalau buat saya ya kalau mau perang harga ya nggak akan ada habisnya. Pasti selalu akan ada produk yang lebih murah daripada produk kita gitu. Jadi karena Activate dari awal udah fokusnya ke kualitas, jadi kita strateginya ya udah kita kuatin di awal sampai sekarang ya kita mementingkan kualitas gitu. Betul. Ini cara yang elegan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sih. Bener banget ya sih. Aku tahu rasanya dapat komenan julid dari netizen ya. Iya, tapi nggak usah khawatir karena sekarang Activate ada produk baru namanya Reskill.id. Jadi ini platform baru untuk workshop, seminar ataupun course-course singkat yang
secara komitmen waktu dan komitmen uangnya tidak sebesar bootcamp yang lebih full time, kira-kira kayak gitu. Jadi ada pilihannya juga. Oke, jadi tidak hanya menjawab tapi memberikan solusi juga ya, Mas. Betul. Oke, tapi dibalik kontroversi soal harga nih, Mas. Di website Hacktivate ada tulisannya soal 95% nih lulusannya dapat kerja dalam waktu 3 bulan. Itu persentase yang nggak kecil loh, Mas, ya, 95%. Dan Hacktivate berani taruh itu sebagai tagline tuh di websitenya, kayak kan itu sebuah tanggung jawab kalau udah ditaruh di situ kan, Mas, karena nggak mudah juga buat melatih orang yang mau belajar teknologi, apalagi kalau background sebelumnya tidak ada sama sekali teknologi, di luar pemrograman. Nah, gimana, Mas, level confident teman-teman di Hacktivate naruh gitu, Mas? Karena kan bisa jadi ada orang yang nggak ada background apapun dengan harapan melihat, wah, dapat kerja dalam 3 bulan gitu kan. Itu gimana tanggapan Mas Riza sendiri? Iya, itu angka yang sebenarnya fakta ya, bukan sekedar tagline ya. Jadi teman-teman juga bisa cek, kita rilis secara publik, secara berkala, kalau nggak salah 6 bulan sekali. Itu bisa dicek di hacktivate.com/outcomes. Nah, di situ teman-teman bisa lihat lulusan Hacktivate yang ikutan berapa, yang lulus berapa, yang dapat pekerjaan berapa. Dan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yang kita ukur itu adalah jumlah lulusan yang terserap industri, yang dapat pekerjaan, bukan jumlah yang masuk atau jumlah yang lulus. Jadi justru sebaliknya, outcome-nya apa? Kita mau lulusan Hacktivate itu bisa dapat kerja. Jadi ditarik mundur dari sana. Gimana caranya supaya lulus bisa dapat kerja? Oh, materinya harus sesuai sama industri. Sama hiring partner kita juga ngecek materi ini masih relevan nggak? Kalau nggak relevan ya kita take out, kita ganti sama yang lebih relevan. Terus misalkan, soft skill-nya harus bagus, komunikasinya harus bagus, harus oke, bisa menerjemahkan apa yang ada di isi kepala melalui mungkin teks, tulisan, atau dalam bentuk presentasi, atau dalam ngomong dan lain-lain. CV-nya harus menarik dan seterusnya. Jadi kita tarik mundur dari apa yang industri inginkan, baru dijadikan materi atau bahan ajar gitu. Bahkan dari seleksi awal pun, jadi nggak semua orang yang misalkan, wah, saya duitnya cukup gitu ya, saya mau masuk Hacktivate, belum tentu bisa lulus juga karena ada seleksi awalnya. Udah diinspeksi dulu, ini motivasinya udah tepat atau belum, attitude-nya udah oke atau belum, logikanya jalan atau enggak. Logika di sini bukan logika pemrograman ya, logika umum gitu ya. Atau apakah bakal ada kemungkinan red flag gitu ya, kalau misalkan nanti teman-teman yang mau join Hacktivate di interview kerja, biasanya kan ada red flag. Nah, kalau ada itu mungkin kemungkinan besar ya nggak akan lulus juga gitu. Jadi hiring partner pun udah tahu bahwa ini udah diseleksi duluan sebelumnya gitu. Oke. Berarti not only fokus ke hard skill ya, Mas. Soft skill pun sangat dipertimbangkan gitu buat anak ini, apakah graduate, apakah bakal kita kolaborasikan dengan hiring partner atau gimana gitu. Semuanya juga dikurasi ya berarti ya, Mas ya. Betul. Dan ada uang terus bisa. Belum tentu. Dan 95% lulusan itu, bahkan 100% dari total semuanya itu 50%-nya non IT. Jadi hanya 50% yang IT. Persennya. Iya, kurang lebih. Jadi banyak juga teman-teman yang bukan dari jurusan komputer, pemrograman dan lain-lain. Juga ada anak SMA, anak SMK, itu juga cukup banyak. Itu mereka sama sekali belum pernah nyentuh coding atau sebenarnya udah, apakah Hacktivate menerima yang juga dari nol banget, Mas, atau harus udah ada at least basic dikit lah? Banyak kok yang belum bisa pemrograman sama sekali. Cuman syaratnya yaitu kita ada tes untuk bahasa Inggris dasar, ada tes untuk komputer dasar, karena pernah kejadian ada satu orang yang sama sekali belum menyentuh komputer, begitu kita bilang hari pertama kayak copy file ini ke sini, dia nggak tahu gimana caranya. Jadi akhirnya kita tes juga. Itu jadi pengoperasian dasar ya, copy paste, gimana cara rename gitu-gitu udah bisa lah. Tapi kalau pemrograman sebagian besar dari mereka yang 50% tadi yang non IT itu mereka belum belajar pemrograman sama sekali juga. Banyak kok yang bisa gitu. Wow, keren banget, Mas. Dedikasi pengajarnya masih tinggi banget, Mas. Iya. Berarti harus ngajarin fundamental dong kan, kalau misalnya belum
ketemu sama sekali sama dunia programming. Oh iya, betul. Dan mentor-mentor kita itu, pengajar-pengajar kita itu kan full time. Jadi memang mereka dibayar untuk memonitor si student-student ini gitu. Betul. Keren banget, luar biasa sekali dedikasinya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, masih banyak, takutnya kita terlalu fokus di sini, Mas. Oke, next nih, Mas. Tadi kan udah ada 2 tempat yang Mas Riza di Google Developer Expert juga kemudian membangun Hectic kan, semuanya fokus di pendidikan. Dan lagi-lagi teman-teman, Mas Riza ini nggak kapok buat sharing ya. Jadi Mas Riza juga punya platform sendiri. Kemarin kita sempat ketemu di Akademi Edu Creator. Oke. Di situ kita belajar bareng ya Mas buat improve gimana bikin konten yang baik. Aku kaget loh. Ini kok tahu siapa ya? Sampai nulis nama Cendikia ini siapa ya? Belum kenal kan? Belum kenal. Aku tapi udah sering lihat Mas Riza, Mas. Aku gitu. Iya, aku sering ini hadir di acara-acaranya Google kan. Jadi aku udah tahu Mas Riza dari pertama. Waktu ditawarin buat, ini next speakernya Mas Riza. Oh ayo, aku bilang. Terus pas ketemu di kemarin di Akademi Edu Creator, aku makin kaget lagi. Nah udah langsung sapa lah. Sekalian ketemu gitu kan. Iya, jadi kita kemarin belajar ya Mas bikin konten tuh seru banget sih. Seru banget. Tadi Chen lihat-lihat udah ada update nih Mas ya. Kayaknya tampilan thumbnailnya langsung diimplementasikan apa yang dipelajari. Benar. Jadi teman-teman yang mau belajar, Mas Riza juga punya platform nih. Sekarang tuh udah ada title-nya tuh eksperimen pemrograman bersama Riza. Schedule ngobrolnya juga udah ada. Udah ditaruh tiap Selasa malam dan eksperimennya tiap Senin malam. Jadi kalau teman-teman mau pantengin, boleh banget ke YouTube-nya Mas Riza. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Mas tentang isi kontennya, apa sih Mas kenapa sih kepikiran bikin channel sendiri Mas? Padahal platform edukasi Mas Riza sendiri udah banyak ya. Sebenarnya sih awalnya iseng ya. Jadi kan waktu mau bangun online platform yang waktu 2018 ya kalau nggak salah, ada kode.id, itu kan kita lagi bikin learning platform, online learning platform. Terus salah satu kekurangannya ya, kalau platform baru kan kalau mau invite narasumber kan susah ya, belum ada audiens kan gitu. Jadi akhirnya dikumpulin lah tim-tim internal beberapa orang untuk ngisi, salah satunya saya itu. Dan saya menyadari sekali kekurangan saya dalam hal terutama public speaking, terutamanya lagi adalah public speaking di depan kamera. Saya canggung sekali gitu berbicara di depan kamera. Gitu. Akhirnya coba aja live streaming di YouTube gitu sambil belajar menghadapi kecanggungan di depan kamera atau di depan webcam gitu kan. Ngobrol sama orang yang nggak dikenal cuman lewat chat doang gitu kan. Kayak gimana gitu. Akhirnya ya itu, jadi YouTube itu ya sebagai tempat eksperimen. Kalau misalkan teman-teman kepo gitu, saya mau ngapain lagi ke depannya, lihat aja di YouTube. Kebayang kok nanti ke depannya bikin apa gitu. Misalkan saya bikin konten tentang AI misalkan, berarti ini mau bikin sesuatu nih tentang AI, apakah itu produk atau course atau apa gitu. Jadi lebih ke sana sih, lebih tempat belajar, tempat eksperimen tuh. Dan keterusan ternyata seru juga gitu. Terutama semenjak pandemi ya. Pandemi kan kita di rumah terus, nggak boleh kemana-mana, boring. Akhirnya waktu itu pandemi bahkan hampir setiap malam saya live streaming. Gitu. Hampir setiap malam. Di YouTube Mas tuh? Di YouTube. Jadi kalau kemarin kita dapat edukasi bahwa konten itu kalau bisa jangan terlalu panjang, kalau bisa fokusnya ke video reguler bukan live streaming. Saya mah live streaming aja, alasannya ya itu karena malas ngedit ya. Iya betul. Kalau video itu kan capek banget ya ngeditnya ya. Betul. Kalau misalkan kita udah take gitu kan, kalau baca skrip kayaknya terlalu kaku, nggak baca skrip lupa gitu kan. Terus habis itu harus ngulangnya harus dari kalimat pertama lagi gitu kan. Itu effort sekali gitu kan. Jadi saya salut banget buat teman-teman yang punya teman-teman developer yang punya course, punya video reguler yang dengan niat ngedit sendiri, itu saya salut banget gitu. Dan saya ternyata nggak punya bandwidth ke sana, akhirnya ya udah live aja. Jadi kalau misalkan salah-salah ya udah salah, biarin gitu biar orang tahu. Error ya udah. Sempat dulu kayak ada imposter gitu kan. Merasa wah kalau error malu nih diliatin orang gitu kan. Tapi yang namanya belajar ya udahlah, error biarin aja error gitu. Kita solving sama-sama. Tapi justru ternyata banyak yang suka, ya nggak banyak juga sih, untuk ukuran saya sih cukup banyak ya. Saya lebih mementingkan
diskusinya jalan daripada mungkin yang nonton ratusan gitu tapi ya cuman komentarnya ya bukan diskusi gitu. Saya lebih memilih ya mungkin yang live, mungkin yang nonton live mungkin 10-20 orang tapi diskusinya berjalan gitu dan kita saling kasih feedback, saling bantu, saling belajar sama-sama gitu. Akhirnya ya udah saya fokus ke live streaming aja jadinya sekarang. Ya itu tadi setiap Senin malam dan Selasa malam. Wah, oke. Tapi kayaknya sih berdasarkan latihan kemarin mungkin kemungkinan bakal dieksplor lebih lagi ya Mas, karena banyak banget ya kita dapat insight kemarin ya. Betul, luar biasa, banyak sekali ya. Betul. Oke nih Mas. Tadi kita udah bahas kenapa alasannya Mas Riza bikin konten sebagai wadah untuk improvement ya public speakingnya Mas Riza sendiri. Ya. Tapi aku nggak notice loh Mas kalau Mas Riza punya permasalahan di public speaking. Karena kalau nonton video-video Mas Riza kayak ya udah ada enjoy aja gitu, kayak nggak yang kaku gitu, enggak ya? Enggak. Jadi waktu bikin kode pertama kali itu take video pertama kan kita lagi coba-coba dan tim yang kalau di waktu bikin kode di Hacktivate itu kan bukan personal, maksudnya profesional dari mulai kameranya terus dan kita outsource kan dari salah satu YouTuber terkenal lah gitu, kita ininya IO-nya lah gitu ya. Disiapin lah semua dengan lampu dan segala macam, kameranya juga kamera luar biasa mahal gitu kan. Take pertama itu halo selamat datang di course ini kalau nggak salah modern JavaScript gitu. Itu course pertama saya. Itu saya sampai take 9 kali diulang. Karena yang biasa yang jadi sutradaranya, yang kamera dan lain-lain itu mereka kan bukan dari teknologi, bukan dari developer kan. Jadi mereka nggak ngeh kalau kita itu orangnya canggung, introvert dan lain-lain. Jadi mereka maunya kita itu natural gitu, kayak youtuber yang lain gitu. Ya saya nggak bisa. Akhirnya sampai 9 kali dia baru ngeh. Susah ya katanya. Ya emang susah, emang saya begini gitu. Itu saya udah latihan beberapa bulan sebelumnya. Gimana kalau nggak latihan? Gitu kan? Bisa lebih banyak itu retake. Iya. Oke. Ya gitulah, seru sih. Ya walaupun menyelesaikan satu course itu lumayan stres ya. Karena ya itu kan percobaan ya. Course percobaan kita inspect kira-kira ini timnya cocok apa enggak atau gimana gitu. Ya betul. Lumayan sih, seru sih. Ternyata sama ya Mas permulaannya. Dari kaku banget teman kamera ya. Oh iya, kalau teman-teman misalkan di YouTube lihat YouTube-nya siapa, Pak Sandika Gali atau Pak Setiabudi gitu ya. Jangan lihat videonya sekarang, lihat video pertamanya. Jadi lihat di video terus sort by itu yang paling awal. Lihat video pertama. Begitu juga ke YouTube saya, lihat aja video yang pertama kayak gimana canggungnya, kayak gimana setupnya berbeda dengan sekarang gitu. Jadi kita mulainya juga terbata-bata, mulainya ya belajar juga gitu, nggak langsung bisa jadi seperti sekarang gitu. Wah setupnya profesional gitu-gitu ya, karena sekarang udah berapa lama kita jalanin dari 2016 coba sampai sekarang udah berapa tahun gitu. Ya, berarti semuanya berproses sebenarnya Mas. Yes. From beginner to expert lah buat semua bidang yang kita tekunin gitu. Oke, by the way kita masuk ke konten nih Mas. Aku suka banget sama package konten yang ngobrol-ngobrol perihal teknologi terbaru, entah itu Mas Riza bahas teknologi yang pengen lagi dibahas gitu kan. Nah tapi tuh Mas Riza ngemasnya santai gitu ya, kayak santai seru gitu, nggak tricky banget ya sebenarnya. Educator itu beratnya kan mereka bahas suatu topik yang sebenarnya itu serius, tapi gimana itu bisa mengentertain. Nah, menurut aku waktu aku nonton konten Mas Riza itu kayak menarik aja sih, sambil di kantor, sambil apa gitu kan, sambil dengerin kalau lagi makan siang ya kayak lagi nonton podcast gitu. Nah itu yang kontennya bareng sama Kak Eka sama Mas Ivan ya juga yang ngobrolin web ya, ngobrolin web. Dan itu diselip-selipin juga sama experience lucu yang pernah speaker-speakernya alami lah ya gitu kan. Iya. Itu kepikirannya gimana tuh Mas bisa ngemas konten? Karena kan rata-rata yang setipe kayak gitu pasti bentuknya tutorial atau misalnya yang lain-lain gitu kan. Yes. Kenapa kepikiran package konten yang kayak gitu Mas? Ya, ini sebenarnya ceritanya beda lagi sih ya. Jadi kita kan sebagai Google Developer Expert kan, Ivan dan Eka juga Google Developer Expert di web kan. Jadi kita sering jadi narasumber kan, diminta jadi narasumber minimal setahun 2 kali lah ya, acaranya Google I/O Extended dan Devfest. Mungkin ada beberapa acara lain yang terkait misalkan kayak Women
ambasador gitu ya, yang dari Google juga, ada beberapa yang lain. Nah, saya pribadi, jadi awalnya itu saya merasa kok saya mulai kehabisan bahan nih buat buat ini. Kalau ada yang nodong untuk jadi speaker tuh, bahas apa ya gitu kan? Karena kan saya nggak begitu aktif lagi di ngoding, bikin produk kan. Jadi ngoding ya bikin tutorial pemrograman, bikin contoh-contoh aplikasi gitu kan. Bukan ngerjain proyek, ngerjain produk kan udah nggak aktif kan. Betul, nah, sementara Eka sama Ivan itu mereka kerjanya di profesional ya sebagai web developer, dan pikiran saya mereka banyak dapat insight dari pekerjaan sehari-hari gitu kan, untuk dijadikan bahan jadi jadi presentasi gitu. Ya ternyata begitu kita ketemu waktu itu dikumpulin GDE se-Asia Tenggara di Bali November tahun lalu. Terus saya tanya sama mereka kan, kalian ngalamin nggak sih susah cari topik sekarang? Ternyata mereka juga mengalami gitu. Ya udah dari situ saya kesimpulan awalnya kayaknya kita butuh diskusi deh, web developer yang di Indonesia aja kita diskusi gitu. Diskusi mungkin video call lah seminggu sekali gitu ya. Terus saya pikir kalau video call kan private, yang bisa menikmati cuma kita bertiga. Kenapa nggak sekalian aja live aja gitu, biar kita bisa juga diskusi, bisa ditonton juga sama teman-teman yang lain gitu. Siapa tahu mereka punya banyak topik yang seru-seru, yang menarik, yang kadang-kadang kita nggak kepikiran. Betul. Akhirnya ya udah kita coba, dan saya mengerti banget, saya, Eka sama Ivan itu kan masing-masing ada pekerjaan utama. Nggak mungkin kita memberi beban, seminggu sekali harus siapin topik atau siapin presentasi untuk bahas materi tertentu kan. Akhirnya ya udah, kita prinsipnya adalah low effort. Jadi nggak perlu persiapan khusus, tentuin aja topik minggu ini apa, terus nyalain mic, nyalain kamera, udah diskusi. Masalah nanti kita nggak tahu mau ngomongin apa, ya udah kita serahin aja gimana flow-nya nanti gitu. Yang penting tujuan utamanya untuk topik ini adalah kita konsisten setiap minggu diskusi. Minimal bertiga. Kalau ada teman-teman yang lain yang nonton 3 orang, yang nonton 10, mau yang nonton 1, nggak peduli. Yang penting kita diskusi. Akhirnya syukur alhamdulillah kita udah jalan hampir 60 episode, jadi udah setahun lebih. Hampir seminggu, cuman bolong 1 hari. 1 minggu. Pada saat itu ya cuman 1 kali bolongnya, selebihnya kita live dan beberapa kali rekaman gitu. Wow, keren banget Mas. Tapi itu ide yang menarik, karena aku belum pernah nemu versi yang kayak gitu ya Mas, di platform-platform lain gitu. Jadi kayak ternyata berdiskusi dengan teman pun, jadi kayak ngerasanya walaupun Chen gak ada di podcast itu kayak, oh gitu ya teknologi terbaru gitu. Kayak gitu Mas. Jadi kayak apa ya, kan kalau kita level ngomongnya kayak tutor tuh kan kita jadi berasa belajar, tapi kalau dikemas kayak gitu jadi kayak berdiskusi bersama teman rasanya kayak gitu. Jadi menarik banget sih buat, dan itu udah 60 episode teman-teman, silakan tonton banget. Nggak harus sambil belajar, sambil nyantai aja bisa dengerinnya gitu. Jadi silakan ke YouTube-nya Mas Riza. Oke nih Mas. Iya, jadi sebenarnya acara ini bukan dibuat untuk gimana ya supaya teman-teman pada nonton, enggak. Sebenarnya buat kita bertiga. Tapi alhamdulillahnya teman-teman yang lain juga menikmati manfaatnya, ya kita senang sekali gitu. Betul banget Mas. Jadi selain dokumentasi diri sendiri, juga bermanfaat buat teman-teman ya Mas. Betul. Yes. Oke, luar biasa sekali. Dan semua platform yang tadi udah Mas Riza siapin, pasti bukan aku aja yang udah merasakan benefitnya ya. Udah banyak teman-teman yang ya, apalagi Hektif udah banyak sekali mencetak generasi teknologi selanjutnya yang semoga bisa menghantarkan mereka ke gerbang kesuksesan karir path teknologi mereka masing-masing. Dan amin. Cara soal menghantarkan nih Mas, ada juga tulisan Mas Riza nih, Silicon Valley. Oke. Silicon Valley trip nih. Dia teknologi juga udah menghantarkan Mas Riza ya berkeliling dunia Mas. Nah boleh nih Mas sharing-sharing perihal Silicon Valley dan benefit apa sih yang Mas Riza rasakan karena memilih untuk berkarir di bidang teknologi, yang mungkin kalau kita berandai-andai Mas, kalau gue kerja di bidang lain kayak gue nggak dapet ini deh. Iya. Sebenarnya nggak sampai berkeliling dunia sih, ke Amerika aja sebenarnya. Tapi itu ada dunia. Udah sebelah dunia yang lain ya. Betul. Ya, tadi kan udah sempat cerita juga tentang program seperti Google Developer Expert kan. Dan saya juga sempat tergabung di Facebook Developer Circle yang jadi Meta sekarang ya. Dan sekarang programnya udah dibubarkan. Nah, jadi karena apa ya? Karena hasil kontribusi kita sebagai Google Developer Expert ataupun community leader gitu tidak dibayar dalam bentuk uang materi,
tapi dibayar dalam bentuk ya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada acara ngumpul-ngumpul ataupun ada acara besar misalkan kayak Google I/O atau Chrome Dev Summit gitu kan, itu kontributor yang cukup aktif sebagai Google Developer Expert itu biasanya dapat undangan ke Silicon Valley, ke kantornya Google di Amerika Serikat, di California gitu. Jadi ya itu yang salah satu privilege-nya ya bisa jalan-jalan gratis dibayarin gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau kita extend ya kita bayar sendiri gitu kan. Tapi ya betul. Setidaknya tiket pesawatnya udah dibayarin kan. Itu udah buat kita, apalagi kan kiblatnya teknologi ya di sana ya. Betul. Tuh, dan bisa ketemu orang-orang hebat di sana secara langsung, bisa nanya-nanya, itu kesempatan yang sangat luar biasa sih. Masya Allah. Jadi sebenarnya secara nggak langsung paid-nya tuh by experience ya Mas? Iya betul. Di paid by experience, karena nggak semua orang punya privilege lah bisa sampai ke situ. Iya, kalau bukan developer sih mungkin bisa kali ya. Kalau misalkan kita jadi kayak motivator gitu ya, diundang kemana ya bisa aja. Tapi kalau developer itu yang uniknya dari developer adalah kita bisa aja ketemu masalah di lingkungan kita, terus kita bikin solusinya gitu. Bikin istilahnya create something out of nothing gitu ya. Modalnya juga terjangkau lah ya. Mungkin butuh modal laptop atau PC gitu kan, koneksi internet. Bahkan di HP pun bisa kalau niat gitu. Atau ke warnet lah gitu. Betul. Udah, kita belajar ngoding, bisa bikin aplikasi, bisa bikin web, bisa bikin artikel, video, tutorial, bikin online course. Bayangkan dulu, kayaknya kalau kita mau bikin artikel, mau publikasi artikel, atau bahkan mau bikin buku, itu kita bisa publikasi sendiri kan sekarang ya. Iya, betul. Kalau dulu kan nggak bisa, harus lewat publisher yang mungkin birokrasinya menjelimet gitu kan. Kalau sekarang karena medianya internet udah bisa diakses di seluruh dunia, kita bisa bikin aplikasi, publish di Play Store, App Store dan lain-lain. Itu seluruh dunia bisa download, bisa beli gitu. Dan itu yang mungkin yang lain nggak ada. Maksudnya yang agak berbeda gitu ya, yang selain developer gitu. Dan ya kita hidup di zaman yang sudah seperti ini, dan ya zamannya saya dulu juga kalau mau jualan software ya pakai CD kan, pakai CD, kalau nggak pakai USB dikirimin gitu kan, pakai pos gitu. Kalau misalkan ada update ya kita harus bikin lagi CD-nya, kirimin lagi ke klien gitu kan, atau kita datangin klien, kita upgrade manual. Kalau sekarang semua udah over the air, lewat internet udah bisa download, update juga otomatis. Itu udah enak banget. Jadi apa yang kita buat itu bisa dinikmati banyak orang. Kalau dulu mungkin bisa, tapi tidak semudah sekarang gitu. Mau publikasi apa, mau bikin podcast, mau bikin online course, mau bikin buku, kita bisa publikasi di platform seperti Patreon atau Gumroad atau Karya Karsa dan lain-lain. Jadi kita bisa fokus ke karya. Kita nggak usah terlalu mikirin ini gimana ya cara jualnya. Ya udah, kalau emang kita udah punya audiens terutama ya, udah ada YouTube atau udah aktif di sosial media, kita bisa berkarya dan karya kita bisa dinikmati banyak orang. Luar biasa sekali ya. Aku highlight banget tuh Mas, create something from nothing ya gitu ya. Itu benefit yang kalau teman-teman di teknologi beneran mempraktekkan itu, dan yang sangat berkesan banget kalau itu ngasih impact ke banyak orang ya Mas. Betul. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita masih sesama developer, misalkan developer IoT gitu ya, hardware. Itu tidak semudah kita bikin software kan. Dia harus eksperimen kan, punya hardware-nya gagal, eksperimennya gagal, hardware-nya rusak, dia harus beli lagi, ganti. Itu kan biayanya cukup besar ya dibandingkan software. Kalau software gagal ya udah bikin lagi dari awal gitu. Udah gitu. Jadi ya effortnya effort harus tetap tinggi, tapi kan lebih terjangkau, lebih bisa digapai gitu, daripada kalau mikir kita harus bikin kayak mobil listrik, wah itu modalnya harus besar gitu kan. Iya, risikonya juga sangat besar. Kalau kita misalkan bikin software jadi terus nggak ada yang pakai, ya udah paling kita habis waktu sama habis biaya berapa sih buat domain, buat hosting gitu kan, nggak terlalu besar gitu. Betul banget Mas. Jadi itu benefit yang Mas Riza rasakan teman-teman, dan semoga teman-teman yang lagi ongoing buat pursue karirnya di teknologi tetap semangat buat ngejarnya. Dan terakhir nih Mas, pertanyaan dari Jen sebagai anak yang datang dari daerah dan besar di Sumatera. Oke. Apa pesan Mas Riza buat teman-teman yang sedang mengejar
berjuang mengejar karirnya di tech industry? Ya, jadi perantau itu mentalnya kuat ya harusnya ya, pantang menyerah ya. Karena kita sudah memberanikan diri di umur yang mungkin cukup muda, terus merantau ke daerah orang yang tidak kita kenal sebelumnya gitu kan, atau bahkan ada sama sekali yang nggak ada saudara gitu ya. Saya bersyukur masih ada saudara di sini gitu kan. Jadi mentalnya kuat gitu. Kita sudah disiapkan dari awal bahwa kita berani mendobrak zona nyaman kita berada di rumah sendiri gitu kan. Dan ya itu artinya motivasi kita udah kuat. Kenapa kita mau merantau ya? Karena kita mau mencapai tujuan kita gitu. Dan saran saya sih buat teman-teman perantau juga, sesama perantau atau secara umum lah ya. Ya mungkin yang saya sempat singgung tadi, mungkin di daerah sama di Jawa, di Pulau Jawa secara umum atau Jakarta, itu kayaknya masih ada gap ya. Mungkin sekarang sudah tidak terlalu ya. Kalau dulu cukup besar gitu ya, ada perbedaan lah gitu. Baik secara kultur ataupun secara hard skill dan soft skill, itu berpengaruh ke percaya diri kita gitu kan. Dan kemudian terus kita bandingin sama mereka, sama orang-orang yang sudah berada di sini gitu. Ya agak susah karena mereka mungkin udah dapat privilege, mungkin pendidikan yang lebih bagus, teknologi yang segala macam yang lebih baik di sini gitu kan. Sementara di daerah aja mati lampu kalau di Medan tuh bisa seharian gitu kan, dari pagi sampai sore gitu. Jadi agak berbeda. Nah, tipsnya adalah jangan bandingkan kita sama mereka, sama orang lain lah, sama siapapun gitu. Kalau kita mau belajar, kita bandingin progres kita sama orang lain itu nggak adil buat diri kita. Jadi kalau mau, kita bandingin sama kita yang dulu. Misalkan beberapa tahun yang lalu, saya belajar programming dulu. Mungkin belajar programmingnya 6 bulan. Terus kemudian kita belajar hal yang baru lagi, sekarang udah 3 bulan. Dulu saya 6 bulan, berarti saya progresnya. Jadi kita fokus ke progres kita, jangan fokus ke progres kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi cara belajar, proses belajar juga masing-masing orang beda-beda gitu ya. Ada yang cepat duluan gitu, ada yang lambat panas. Panasnya lambat gitu kan, lebih lambat. Jadi lama banget ngertinya, tiba-tiba baru akselerasinya terakhir. Jadi cara belajar beda-beda, sehingga ya jangan sampai kita bandingin sama hasil orang lain. Kok dia bisa ya, saya nggak bisa. Itu boleh sih, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau membuat itu kita jadi kayaknya saya nggak cocok, nah itu jangan gitu. Lebih ke fokus ke progres kita aja. Jadi meskipun kita punya kekurangan dalam hal exposure, dalam hal mungkin pendidikannya kurang atau gimana gitu, itu bisa kita tutupi dengan pantang menyerah tadi. Kalau emang kita niatnya udah bagus banget ya, kita harus bisa ngejar, pasti bisa mengejar apa yang teman-teman di sini sudah pernah dapatkan. Mungkin kita masih kaget gitu ya, kultur misalkan. Apa yang saya kaget pertama kali ya? Iya, kalau puasa di sini orang, apalagi di BINUS ya, BINUS kan cukup bervariasi kan orang-orangnya, muslim dan non-muslim. Jadi mereka nyantai aja minum di depan kita gitu. Kalau di Aceh atau di Medan atau di mana gitu, boro-boro nggak boleh kan. Orang betul. Tempat makan aja pada tutup semua, benar-benar tutup kan, tidak menerima. Kalau di sini nyantai aja gitu. Itu saya sempat kaget tuh waktu awal-awal. Wah, gitu ya di sini ya. Culture shock ya. Iya, culture shock. Iya. Oke, jadi buat teman-teman ya, semangat aja dan jangan, ya benar sih, nggak fair banget ya Mas kalau kita membandingkan pet perjalanan kita dengan orang lain. Kalau untuk pemantik sesaat kayak dia bisa, kalau gue nggak bisa, itu boleh, cuman itu boleh, itu jadi motivasi bagus. Betul. Kalau takutnya kita makin lama malah makin blaming di down. Jadi down. Jadi benar banget kata Mas Riza, harusnya tuh yang adil itu membandingkan dengan progres kita itu yang kemarin gitu. Oke teman-teman, seru banget hari ini soal perjalanan karir Mas Riza yang inspiratif tentunya untuk kita semua. Dan kalau teman-teman dapat sesuatu dari episode kali ini, feel free untuk ramein, karena konten yang berkualitas tidak akan bergerak jauh kalau tidak teman-teman yang bantu untuk suarakan. Sekali lagi terima kasih Mas Riza. Minflucen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.